Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita senantiasa membasahi lidah dan lisan kita mengucapkan Alhamdulillah, sebuah ungkapan yang sangat indah yang pantas kita sebutkan untuk Rabbul Izzati wal Jalalah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan karunia taufik dan hidayah kepada kita bersama. Terlebih lagi nikmat yang senantiasa tidak bisa kita dapatkan kecuali betul-betul karena Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga kita senantiasa mengucapkan Alhamdulillah wa qalu Alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kalaulah bukan karena petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, kalaulah bukan karena taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya kita tidak akan mendapatkan manisnya keimanan dan kita tidak akan bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Sehingga nikmat demi nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala hadiahkan kepada kita bersama, yang wajib kita selalu untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bentuk syukur tersebut bukan hanya sekedar dengan kata-kata sahaja, namun bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus diaplikasikan dengan amalan dan perbuatan. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan i'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Hendaklah kalian beramal, hendaklah kalian beribadah sebagaimana beramalnya keluarga Nabi Daud alaihi salam dikala mereka menunjukkan rasa syukur mereka kepada Allah. Dan Allah menyebutkan wa qalilun min ibadiyas syakur, mereka yang betul-betul bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan lisannya, mereka yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hatinya, dan mereka yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan dan perbuatannya sangat sedikit, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan, mencontohkan kepada kita mereka yang betul-betul bersyukur kepadanya. Salah satunya adalah keluarga Nabi Dawud, yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam. Semakin Allah berikan kepadanya karunia, semakin Allah berikan kepadanya nikmat, semakin dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semakin dia mendekatkan diri kepada Allah dan semakin rajin beribadah, melakukan kebaikan dan kebajikan semata-mata untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat beriringkan salam senantiasa kita aturkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memikirkan kita sebagai umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah melupakan kita sebagai umatnya di dalam doa-doanya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya bermohon kepada Allah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bermohon kepada Allah adalah untuk kita sebagai umatnya. Dan di antara doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi dan untuk kita sebagai umatnya, ya Allah ampunkan dosa umatku. Itu merupakan doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Begitu sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, sehingga setiap saat, setiap salat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melupakan kita sebagai umatnya.
di dalam doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelipkan kalimat ummati, ya Allah umatku, umatku. Begitu juga bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca kisah umat-umat sebelumnya, dikala Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada nabinya melalui Al-Qur'an bagaimana umat Nabi Ibrahim alaihi salam, bagaimana umat Nabi Isa alaihi salam, dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Ibrahim yang berbicara tentang Nabi Ibrahim, dan dikala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Maidah, di akhir surah Al-Maidah yang berbicara tentang Nabi Isa dan kaumnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis karena Nabi tidak mau kaumnya menjadi kaum sebagaimana kaumnya Nabi Ibrahim atau menjadi kaumnya Nabi Isa alaihi salam yang diinginkan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bagaimana umat Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan umat yang diberikan kemuliaan, dan kemuliaan yang paling mulia yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah surga, dan itulah yang diinginkan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul sayang dan cinta kepada kita. Semua bentuk kebaikan Nabi ajarkan, sebagaimana semua keburukan Nabi berikan peringatan kepada kita untuk tidak melakukan, dan itu semua merupakan bukti kasih sayang cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yang tidak pernah sedetik pun Nabi sallallahu alaihi wasallam melupakan kita sebagai umatnya. Sehingga kita pun ikhwatal Islam jangan pernah melupakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap hari kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berada dalam kehidupan kita. Bagaimana tata caranya di dalam setiap gerak-gerik kehidupan, terutama masalah agama dan dunia, kita hadirkan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dikala kita bangun tidur, kita ingat bagaimana Nabi bangun tidur, apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, bagaimana Nabi salat. Dikala kita ingin melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, kita hadirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi melakukan ibadah tersebut. Dan begitulah di antara bentuk kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita hadirkan Nabi dalam kehidupan, sehingga kita akan melaksanakan apa yang dilakukan baginda yang mulia. Karena memang orang yang mencintai seseorang betul-betul akan menjadikan mereka suri tauladan dalam kehidupan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan suri tauladan bagi kita bersama, yang wajib bagi kita untuk mencintainya, mencontohnya, dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk kecintaan kita kepada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah senantiasa memperbanyak salam dan salawat buat junjungan kita bersama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan bersama, kemudahan kepada kita bersama untuk melangkahkan kaki menuju Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kepada kita kemudahan untuk datang ke kota Madinah, kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang harus kita ingat ikhwatal Islam, dikala Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan bisa datang ke kota Madinah, bisa datang ke Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang harus kita lakukan adalah bagaimana memanfaatkan momen-momen yang indah tersebut untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga tahu kota Madinah merupakan kota yang barokah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, wa barik lana fi madinatina, ya Allah berikan keberkahan terhadap kota Madinah kami, sehingga kota Madinah merupakan kota barokah. Dan keberkahan tersebut memiliki makna yang sangat indah. Minimal di dalamnya ada dua. Yang pertama, makna dari kata berkah, yaitu bagaimana mendatangkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak, sehingga dikala kita datang ke kota Madinah, kita akan berlomba-lomba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berlomba-lomba beribadah, termotivasi dengan saudara-saudara kita. Kita melihat yang ada di Masjid Nabawi tidak ada kecuali antara mereka yang salat, ada di antara mereka yang baca Quran, ada di antara mereka yang berzikir, ada di antara mereka yang berdoa. Dengan itu pula lah kita akan termotivasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah makna daripada berkah, mendatangkan kebaikan yang banyak dikala Allah berikan kemudahan kepada kita untuk bisa beribadah. Kemudian keberkahan itu juga memiliki makna
di mana kita harus senantiasa rutin di dalam beribadah tersebut. Bagaimana kita berusaha untuk istiqamah di dalam kita beribadah kepada Allah, dan itulah makna daripada keberkahan. Sehingga kota Madinah merupakan kota yang barakah. Dengan ibadah kita akan mendapatkan keberkahan. Dengan berlomba-lomba melakukan kebaikan dan kebajikan, kita akan mendapatkan keberkahan yang dijanjikan dan yang disebutkan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga momen-momen seperti ini harus kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Bagaimana setiap waktu kita lewati untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, dan di antara salah satu bentuk cara kita memanfaatkan waktu kita berada di kota Madinah adalah belajar agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan motivasi kepada kita bagaimana kita wajib belajar agama Allah. Satu ayat, dua ayat, satu hadis, dua hadis yang kita baca itu merupakan bagian kita belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kesempatan kali ini, dan pembahasan kita masih berkaitan dengan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang wajib dijaga oleh kaum muslimin, wasiat yang wajib dijaga oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kecuali memilih sesuatu yang indah atau memilih sesuatu yang penting, terutama di akhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita telah menjelaskan di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah bagaimana Rasulullah menganjurkan kepada kita betul-betul menjaga ibadah salat, sebuah ibadah yang sangat mulia. Kemudian yang kedua, di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada kita untuk menjaga saudari-saudari kita, terutama menjaga istri-istri kita dan keluarga kita, terutama kaum wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan istausu bin nisa'i khaira, hendaklah kalian memberikan nasihat, memberikan wasiat, memberikan masukan kepada mereka dengan yang terbaik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, yang mana wasiat ini terdapat dua keadaan di dalamnya, atau dua wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu. Yang pertama, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal adalah Nabi memerintahkan untuk mengeluarkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, begitu juga orang-orang musyrikun dari jazirah Arab. Itu di antara wasiat dan di antara pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akhriju, keluarkan mereka semua dari jazirah al-Arabiyah, yaitu dari jazirah Arab. Dan tentunya ini ikhwatul Islam, kita tahu Allah Subhanahu wa taala melebihkan sebahagian terhadap sebahagian yang lainnya. Itu merupakan karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala melebihkan kota Mekah, Allah Subhanahu wa taala juga melebihkan kota Madinah dibandingkan dengan kota-kota yang lainnya. Itu semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga secara umum Allah Subhanahu wa taala melebihkan saudara-saudara kita. Kalau istilah secara umum adalah Arab, Allah Subhanahu wa taala lebihkan mereka dari yang lainnya, dan itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak boleh bertanya tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Allah berikan ini kepada fulan, Allah berikan ini kepada Alan. Tidak boleh bagi kita bertanya mengapa Allah melakukan yang demikian. Sebagaimana Allah lebihkan saudara kita, mereka lebih dalam segi harta, sebahagian yang lain lebih dalam masalah ilmu. Itu semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, fadlullah yu'tihi man yasha'. Karunia Allah yang Allah berikan kepada sebahagian hamba yang tidak diberikan kepada hamba yang lainnya, dan itu merupakan pekerjaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh bagi kita bertanya tentang apa yang Allah lakukan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak pernah ditanya apa yang Allah lakukan. Allah berikan kepada fulan ini, Allah lebihkan kepada fulan itu merupakan pekerjaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh bagi kita banyak bertanya tentangnya. La yus'alu, tidak, dan tidak di sini disebut dengan la nafi, betul-betul ditiadakan. La yus'alu amma yaf'al, Allah tidak ditanya akan apa yang Allah lakukan, namun kita yang ditanya akan apa yang kita lakukan.
Tidak mungkin kita bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kenapa engkau melebihkan sebahagian, tidak melebihkan kepada sebahagian yang lain? Namun yang ditanya, kita, apa yang sudah kita lakukan? Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala melebihkan sebahagiannya. Dan di antara salah satunya adalah sabda Nabi yang mulia, terutama wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, akhriju, keluarkan. Siapa yang dikeluarkan? Orang Yahudi, terutama orang-orang Yahudi dari kota Madinah. Begitu juga dari tanah haram, begitu juga dari Al-Jazirah Al-Arabiyah, mereka harus dikeluarkan, dan itu baru teraplikasikan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan ini tentunya ikhwatul Islam, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara khusus orang-orang Yahudi? Kita tahu siapa mereka. Orang-orang Yahudi itu adalah mereka yang paling kenal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mereka lebih kenal tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan kita. Dan itu melalui persaksian Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah juz 2, di awal juz 2. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di awal surah Al-An'am, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sesungguhnya orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, mereka mengetahui tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam kama ya'rifuna abna'ahum. Sebuah permisalan yang sangat luar biasa disebutkan oleh Allah Azza wa Jal, sebagaimana mereka kenal terhadap anak mereka sendiri. Maknanya apa? Tidak mungkin bagi mereka tidak kenal dengan Nabi SAW, sebagaimana kita tidak mungkin tidak kenal terhadap anak kita sendiri. Begitulah orang-orang Yahudi mengenal Nabi SAW. Mereka tahu sifat Nabi, mereka tahu semuanya tentang Nabi SAW. Bahkan tanda-tanda Nabi pun mereka tahu. Mereka tahu Nabi tidak menerima sedekah, Nabi SAW menerima hadiah. Mereka tahu di punggung Nabi SAW ada tanda kenabian di sana. Mereka tahu Nabi SAW akan hijrah ke kota Madinah. Mereka tahu itu semua. Bahkan sebelum Nabi SAW diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul. Kalau seandainya ada masalah antara Yahudi dengan orang lainnya, dengan kaum yang lainnya, mereka akan senantiasa mengancam, kalau seandainya nanti datang kepada kami Nabi yang terakhir, maka kalian semuanya akan habis. Kata orang Yahudi kepada orang-orang yang senantiasa mengancam mereka. Atau kalau seandainya ada masalah antara orang Yahudi dengan bangsa yang lainnya, dengan orang musyrikun, dengan orang-orang yang lainnya, maka setiap kali itu pula lah mereka mengatakan, kalau nanti ada Nabi terakhir yang diutus, maka kami akan ikut bersamanya dan kalian semuanya akan habis. Sehingga orang-orang musyrikun, mereka senantiasa menunggu mana Nabi yang senantiasa disebutkan oleh orang-orang Yahudi. Maknanya apa? Mereka sudah tahu Nabi SAW akan diutus. Mereka sudah tahu Nabi SAW akan datang ke kota Madinah. Sehingga mereka pun berbondong-bondong datang ke kota Madinah menyambut Nabi SAW. Namun dikala Nabi datang ke kota Madinah, dikala Nabi SAW menjadi Nabi dan menjadi seorang Rasul, namun tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Mereka tahu itu Nabi, namun mereka tidak mau mengikutinya, sehingga mereka dicap oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ghairil maghdubi alaihim, yaitu kalimat maghdub, orang-orang yang dimurkai dan dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sifat orang yang dimurkai tersebut? Mereka yang tahu, namun mereka tidak mau mengamalkan apa yang mereka tahu, dan sifat inilah ada pada orang-orang Yahudi. Sehingga di antara pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, bagaimana orang-orang Yahudi tersebut dikeluarkan dari Jazirah Al-Arabiyah. Sehingga kita lihat bagaimana Nabi dengan orang-orang Yahudi, bagaimana mereka membuat makar terhadap Nabi, bagaimana mereka memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan utusan Allah yang terakhir. Namun karena kesombongan, dan yang terpenting adalah karena iri mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akhirnya tidak mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali sedikit sekali di antara mereka yang ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di antara pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya adalah mengeluarkan mereka dari Jazirah Al-Arabiyah. Kemudian ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, juga di antara pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita bersama, yang mana hadis ini dalam satu kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menyebutkan keluarkan mereka dari Jazirah Arabiyah, keluarkan mereka dari Yahudi Hijaz, keluarkan mereka dari Jazirah Arabiyah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pesan yang selanjutnya yaitu la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida.
Allah Subhanahu wa taala akan melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, dan di antara salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka adalah ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Mereka menjadikan perkuburan para nabinya sebagai masjid. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul memberikan pesan kepada kita bersama ikhwatal Islam agar kita tidak terjatuh sebagaimana terjatuhnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dilaknat melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu yang menyebabkan mereka mendapatkan laknat tersebut, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Mereka menjadikan perkuburan para nabinya sebagai masjid. Kita tahu ikhwatal Islam, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan perkuburanku sebagai wasan. Wasan itu adalah sesuatu yang diibadati selain Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan wasan. Semua yang diibadati, yang disegani, dan semua yang diminta selain Allah Subhanahu wa taala, tentunya perkara-perkara yang tidak bisa mengabulkan kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut dengan wasan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jaga perkuburanku, jangan dijadikan sebagai wasan. Karena Nabi tahu bagaimana perkuburan nabi-nabi sebelumnya. Dikala umat mereka menyembah atau beribadah di kuburan tersebut, ada di antara orang-orang sebelum kita, mereka meminta di perkuburan nabinya. Ada di antara mereka yang melakukan sesuatu yang tidak diridai oleh Allah Azza wa Jalla di perkuburan para nabinya. Dan Nabi SAW tahu itu semua. Sehingga Nabi SAW, dan ini merupakan di antara bentuk sayangnya Rasulullah SAW kepada kita sebagai umatnya, Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jaga perkuburanku, jangan sampai perkuburanku sama dengan perkuburan nabi-nabi sebelumnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjaga perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita senantiasa menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun perkuburannya di dalam rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana rumah ibunda kita berada di samping kiri atas masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana perkuburan Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan di antara bentuk doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di antara sifat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, mereka menjadikan perkuburan para nabinya dan orang-orang soleh dari kalangan mereka sebagai beribadah atau tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang disebut dengan masjid. Masjid itu artinya bukan, masjid itu bisa dimaknai secara umum, maknanya adalah tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, atau Rasul menyebutkan, al-ardu kulluha masajid. Sesungguhnya semua bumi ini adalah masjid kecuali dua. Yang pertama adalah tempat kita buang hajat, dan yang kedua adalah perkuburan. Selain kedua tempat ini, maka boleh dan bebas kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang disebutkan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, al-ardu kulluha masajid. Semua bumi Allah Subhanahu wa taala boleh dijadikan tempat kita beribadah. Sehingga dimanapun kita ada di bumi Allah Subhanahu wa taala, kita mau salat di sana, kita mau baca Quran di sana, kita mau berzikir di sana, maka bebas bagi kita untuk melakukan semuanya, kecuali di dua tempat yang tadi telah disebutkan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwatul Islam, di antara pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal adalah bagaimana perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa ikhwatul Islam? Kita lihat bagaimana perkuburan orang-orang sebelum kita atau sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika ikhwatul Islam, dikala terjadi perang Al-Qadisiyah yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian dikala mereka ada di sana, maka mereka menjumpai sebuah mayat yang panjang. Dan para ulama mereka berbeda, apakah itu seorang nabi atau itukah seorang wali. Dan mereka menyebutkan namanya adalah Daniel. Kemudian ikhwatul Islam,
Dan ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan fitnah yang luar biasa. Kemudian Daniel ini berada di dalam sebuah kamar, dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang-orang yang ada di sana, "Kenapa kalian meletakkan mayat tersebut di sana, tidak dikuburkan? Kenapa kalian tidak dikuburkan atau mayat tersebut tidak dikuburkan?" Apa kata orang-orang yang ada di sana? "Kami kalau mendapatkan permasalahan, misalnya tidak turun hujan atau kemarau yang panjang, kami keluarkan mayat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala langsung turunkan hujan." Dan kita tahu ikhwatul Islam, itu bukan karamah dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang semua manusia tanpa terkecuali, termasuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kita diciptakan asal muasal kita dari Adam alaihi salam. Kita berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Namun mereka tahu Daniel ini memiliki karamah yang luar biasa. Kalau mereka ada masalah kemarau yang ada di daerahnya, mereka keluarkan, kemudian mereka berdoa dengan mayat tersebut, maka langsung diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilaporkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Apa kata Umar bin Khattab? Kuburkan dia. Kuburkan mayat tersebut karena wajib dikuburkan. Akhirnya dikuburkanlah, digali 13 perkuburan. Kemudian tidak satu pun mayat ini dikuburkan di sana, dan dikuburkan di malam hari. Kenapa dilakukan yang demikian? Karena kalau seandainya orang-orang yang ada di sana tahu di mana Daniel ini dikuburkan, mereka akan mencari perkuburannya dan mereka akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di perkuburan tersebut, dan itu tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara doa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jaga perkuburanku, jangan dijadikan perkuburanku sebagai wasan. Sehingga dikala kita datang ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan meminta kepada nabinya, mereka hanya meminta kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Karena Nabi sendiri yang menyebutkan, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita bersama, apabila kalian ingin minta, minta hanya kepada Allah. Apabila kalian ingin minta pertolongan, minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara kita yang masalahnya, misalnya dia ada masalah keluarga, jangan minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara kita yang belum diberikan keturunan, jangan minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kita meminta kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, minta kepada Rabbnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna daripada doa baginda yang mulia, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan perkuburanku sebagai dijadikan meminta oleh umatku, karena itu merupakan perkara yang luar biasa beratnya ikhwatul Islam. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan hambanya menyelewengkan ibadah kecuali kepadanya, sehingga Allah menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semua permintaan kita, semua ibadah kita hanya semata-mata untuk Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga Nabi SAW tahu betul, dan perkara ini merupakan perkara yang betul-betul sudah menyesatkan orang-orang sebelum kita, terutama orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Maka sering kita sebutkan ikhwatul Islam, kesyirikan yang pertama kali terjadi di bumi Allah Subhanahu wa taala, yaitu setelah Allah menurunkan Nabi Adam, kemudian 10 abad setelahnya baru yang namanya terjadi kesyirikan pertama di bumi Allah Azza wa Jalla. Semenjak Nabi Adam diturunkan oleh Allah, kemudian sampai 10 abad setelahnya, tidak ada kesyirikan di bumi Allah Azza wa Jal. Yang ada adalah kemaksiatan. Dan maksiat yang pertama terjadi adalah pertikaian antara anak Nabi Adam alaihissalam dikala terjadi pembunuhan. Dan itulah maksiat yang pertama kali terjadi di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun itu bukan kesyirikan, itu adalah maksiat. Sedangkan kesyirikan yang pertama kali terjadi, tahukah kita kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh, sehingga Nabi Nuh disebut dengan rasul yang pertama di bumi Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena di zaman Nabi Nuh alaihi salam mereka sudah mulai menyelewengkan ibadah yang sebenarnya. Dan apa penyebabnya? Inilah penyebabnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Nuh. Kalau seandainya nanti kita bisa membacanya, kita baca tafsirannya, maka kita akan jumpai di sana perkataan yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Kita buka tafsir, terutama tafsir Imam At-Tabari atau Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, yang disebut dengan Imamul Mufassirin, yaitu imamnya ahli tafsir yang meninggal pada awal-awal abad keempat Hijriah, 310 atau 311 Hijriah. Kalau seandainya kita baca surat Nuh tersebut, maka akan ada di sana
wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa' wa la yaus wa ya'uq wa nasra. Ada 5 orang yang kita tahu asal muasal daripada 5 orang ini apa? 5 orang ini adalah orang yang paling saleh di zaman Nabi Nuh alaihi salam, orang yang ahli ibadah di zamannya. Ketika kelima ini meninggal, maka generasi yang datang setelahnya mengatakan, kita rindu kepada mereka, kita kangen kepada mereka. Apa yang harus kita lakukan? Akhirnya mereka pun memasang bentuk orang-orang atau 5 orang tersebut. Mereka menggambar 5 orang ini. Kemudian datang lagi generasi berikutnya. Setelah generasi berikutnya datang, mereka pun membuat patung 5 orang ini, dan belum disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian generasi yang ketiga, coba bayangkan, 3 generasi. Syaitan itu sabar menunggu momen yang indah untuk menyesatkan anak Adam. 3 generasi. Kemudian setelahnya, maka ketika ilmu sudah dilupakan, fa'ubidat, maka yang 5 orang tadi mulailah disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kesyirikan pertama terjadi di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Patung-patung, ketika dibuat patung dan mereka pun akhirnya disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang lebih anehnya lagi, ikhwatul Islam, sebagaimana yang disebutkan oleh sebahagian para ulama, terutama ahli di dalam sejarah, patung-patung ini jugalah yang akhirnya sampai ke tanah Mekkah Al-Mukarramah. Kita tahu Amr bin Luhai. Amr bin Luhai itu merupakan salah seorang orang yang paling terpandang di kota Mekkah Al-Mukarramah, sehingga Nabi SAW menyebutkan, aku melihat Amr bin Luhai diseret perutnya di dalam api neraka. Kenapa? Karena dialah yang pertama kali merubah agama Ibrahim yang ada di Arab atau yang ada di Mekkah Al-Mukarramah. Kita tahu orang-orang sebelumnya mereka berada di dalam agama fitrah, dan yang pertama kali merubah adalah Amr bin Luhai. Bagaimana caranya dia merubah? Ada yang menyebutkan dia pergi ke sebuah daerah yang bernama Syam. Ada yang menyebutkan dia pergi ke sebuah daerah yang bernama Jeddah. Kita tahu Syam atau Jeddah. Kemudian diberikan kepadanya patung. Patung ini dibawa ke Ka'bah Al-Musyarrafah, sehingga orang-orang yang ada di Mekah, karena menganggap dan menghormati Amr bin Luhai, mereka pun akhirnya beribadah kepada patung tersebut, sehingga Rasul menyebutkan dialah yang pertama kali merubah agama Ibrahim alaihissalam yang ada di Mekah. Dan ada juga yang menyebutkan patung-patung yang tadi ada di zaman Nabi Nuh alaihi salam, itu jugalah patung yang ada dibawa oleh Amr bin Luhai. Coba bayangkan, ribuan tahun lamanya. Begitulah syaitan menanti momen yang indah untuk menyesatkan anak Adam. Dan kita harus tahu, musuh kita itu adalah syaitan yang umur mereka itu ribuan tahun lamanya. Mereka lebih ahli daripada kita. Mereka tahu momen-momen bagaimana menyesatkan anak Nabi Adam, sehingga Rasulullah SAW tahu. Makanya Nabi SAW di antara bentuk kecintaan kepada kita sebagai umatnya, Nabi bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menjaga perkuburannya. Jangan sama perkuburan Nabi dengan perkuburan Nabi-Nabi sebelumnya. Sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul menjaga perkuburan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dikala kita datang ke kota Madinah, tidak ada di antara umat Nabi yang meminta kepada nabinya. Mereka semua meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang itu merupakan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita semua meminta kepada Rasulullah, bagaimana kita meminta kepada Rabbnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sering kita sebutkan, ikhwatul Islam, dikala kita datang ke kota Madinah, salah satu yang dianjurkan kepada kita untuk melakukannya adalah berziarah. Dan salah satu tempat yang harus kita ziarahi adalah perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, yang harus kita lakukan adalah berziarah, bukan meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu betul-betul dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita sebagai umatnya untuk melakukan yang demikian. Makanya kita lihat dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, di manakala para sahabat tidak percaya kalau Rasulullah SAW meninggal, maka datanglah Abu Bakar memberikan motivasi kepada sahabat Nabi. Dia mengucapkan sebuah ucapan yang sangat indah, yang mana ucapan tersebut adalah ucapan yang memberikan kesegaran dan kebugaran kepada sahabat-sahabat Nabi yang ada. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan setelah dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pujian yang indah, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut."
Barang siapa yang beribadah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita betul-betul sudah meninggal, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak beribadah kepada Nabi kita, namun kita beribadah sesuai dengan apa yang Nabi kita ajarkan. Bukan beribadah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bertawakal kepada Nabi, kita tidak meminta kepada Nabi, namun kita meminta kepada Allah, bermohon kepada Allah, mengadu kepada Allah, isti'anah kepada Allah, istighasah kepada Allah Azza wa Jal, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita bersama. Dan itulah yang disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Ketahuilah, kalau seandainya ada di antara umat Nabi yang beribadah kepada nabinya, maka Nabi sudah meninggal. Maknanya apa? Karena zat yang wajib kita ibadati adalah zat yang maha hidup. Sehingga Abu Bakar menyebutkan, "Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut." Barang siapa yang beribadah kepada Allah, maka Allah adalah zat yang maha hidup. Di dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, "Wa man kana ya'budul ladzi fis sama' fa innahu hayyun la yamut." Barang siapa yang beribadah kepada zat yang ada di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala, fa innahu hayyun la yamut, maka Allah adalah zat yang maha hidup dan tidak akan pernah meninggal, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Apa maknanya? Nabi ada ataupun Nabi tidak ada, maka kita tetap beribadah, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna yang disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga itu juga yang disebutkan oleh Nabi sebelum Nabi meninggal. Nabi betul-betul bermohon kepada Allah untuk menjaga perkuburannya. Karena dulu ikhwatul Islam, kalau ada di antara kita yang mungkin datang ke tanah haram, Makkah, Madinah, mungkin orang tua kita atau kakek kita yang pernah melakukan ibadah haji atau melakukan ibadah umrah 30 tahun atau 40 tahun yang silam, maka dikala mereka datang ke kota Madinah, mereka dengan mudah bisa melihat perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada dilindungi, semuanya kelihatan. Mana perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana perkuburan Abu Bakar, mana perkuburan Umar. Kalau seandainya ada di antara keluarga kita yang dulu pernah tahun 90-an atau tahun 80-an, maka kita akan menyaksikan, mereka akan menyaksikan, dan mereka akan menyebutkan bagaimana perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul dilihat oleh mereka yang berziarah. Sehingga dikala mereka berziarah, mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak perlu lagi mereka mengintip seperti sekarang kita ngintip. Kita lihat di dindingnya apakah terlihat perkuburan Nabi, tidak akan pernah kita lihat lagi, karena betul-betul sudah ditutup. Kenapa dilakukan yang demikian? Karena dulu dikala terjadi berziarah tersebut ikhwatul Islam, di mana perkuburan Nabi betul-betul kelihatan, banyak yang terjadi dan banyak yang dilakukan oleh sebahagian kaum muslimin. Ada di antara sebahagian kaum muslimin, dan kami mendengarkan cerita ini langsung dari mereka yang melakukan ibadah haji 30 tahun atau 35 tahun sebelumnya. Perkuburan Nabi, di dalam perkuburan Nabi tersebut banyak foto. Banyak foto, ya Rasulullah ini fotoku. Mungkin mereka itulah yang mereka sebutkan. Belum lagi ada surat di sana. Kita tidak tahu apa isinya, namun itulah yang dilakukan. Di perkuburan atau di pagar Nabi banyak digantungkan foto, banyak digantungkan surat. Mungkin mereka ingin meminta kepada Rasulullah SAW. Bukankah kita tahu ikhwatul Islam, kita meminta kepada Allah, kita langsung meminta kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Itulah yang harus kita lakukan sebagai umat Nabi SAW, karena memang itu pesan Rasulullah SAW kepada kita bersama. Sehingga setelahnya, karena terlalu banyak yang demikian, maka pada akhirnya betul-betul ditutup perkuburan Nabi SAW, sehingga bagi kita bersama tidak bisa memastikan mana lokasi sejajar perkuburan Nabi SAW kecuali dengan tanda, karena di sana ada nama Muhammad SAW. Kemudian di sampingnya ada namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian di sampingnya lagi ada namanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan sering kita sebutkan ikhwatul Islam, dikala Nabi SAW dikuburkan, ini ibarat rumah Nabi SAW. Sebelumnya kita menyebutkan Nabi rumahnya 2x3, atau seperti itulah kira-kira rumah Nabi SAW. Kemudian dikala Nabi dikuburkan di sini, Nabi dikuburkan di bagian yang paling depan, di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Dikala Nabi SAW dikuburkan, Aisyah masih tinggal di dalamnya, karena itu rumahnya dan itu suaminya Rasulullah SAW. Kemudian meninggal lagi ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka Abu Bakar pun dikuburkan di samping Nabi SAW, agak sedikit bagian belakang, dan kepala Abu Bakar sejajar dengan bahunya Rasulullah SAW.
Karena Abu Bakar mengatakan, tak mungkin aku sejajar dengan Nabi SAW, sehingga dikuburkan, dikebawahkan sedikit perkuburan Abu Bakar As-Siddiq. Dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha masih tinggal di dalamnya, karena itu adalah ayahnya dan itu adalah suaminya radhiyallahu ta'ala anhum wa sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikala Umar yang memimpin, kemudian akhirnya dia pun meninggal sebagaimana kisah yang kita ketahui. Dia pun minta izin kepada ibunda kita Aisyah untuk dikuburkan di samping kedua orang sahabatnya. Aisyah mengatakan, sebenarnya aku ingin dikuburkan di sini, di samping suamiku dan di samping ayahku. Namun karena itu merupakan permintaan Umar bin Khattab yang memiliki jasa yang luar biasa kepada kaum muslimin, maka Aisyah memberikan tempat tersebut yang tersisa hanya satu saja kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Akhirnya Umar dikuburkan dan kepala Umar sejajar dengan bahunya Abu Bakar As-Siddiq, karena dengan Abu Bakar saja tidak mungkin sama, bagaimana sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dikala Umar dikuburkan di dalamnya, maka Aisyah pun tidak lagi tinggal di dalam rumah tersebut. Karena kenapa Aisyah tidak lagi tinggal di sana? Karena Umar itu adalah orang lain, Umar itu bukan keluarganya. Begitulah ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menjaga dirinya, bahkan kepada Umar saja, padahal Umar itu sudah meninggal, dia tidak lagi tinggal di dalamnya, karena Umar bukan mahram daripada ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Di sini ada pelajaran yang penting bagi kita sebagai seorang laki-laki, bagi kita sebagai seorang suami, bagi kita sebagai seorang saudara, bagaimana kita menjaga istri, bagaimana kita menjaga saudari-saudari kita. Kita contohkan kepada mereka ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dikala Umar dikuburkan di dalam rumahnya, maka dia tidak lagi tinggal di sana, karena itu Umar bukan mahramnya dan tidak ada hubungan nasab dengan dirinya, sehingga dia mencari tempat tinggal yang lainnya. Begitulah dia menjaga dirinya, padahal Umar sudah berada di dalam tanah. Namun begitulah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian ikhwatal Islam, begitulah Nabi SAW dan sahabatnya Abu Bakar dan Umar dikuburkan radhiyallahu ta'ala anhuma. Sehingga dikala kita ingin berziarah ke perkuburan Nabi SAW, hanya bergeser satu langkah saja. Sekarang sebagaimana tadi yang telah kita jelaskan, dikala kita ingin berziarah ke perkuburan Nabi, kita tidak tahu di mana lokasi Nabi SAW. Isyaratnya hanya ada nama, di sana dituliskan Muhammadun SAW. Kemudian di sampingnya ditulis lagi Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian di sampingnya dituliskan lagi Umar bin Khattab. Dulu orang-orang yang berziarah, mereka melihat perkuburan Nabi SAW karena pagarnya masih bisa dilihat. Mereka menyaksikan mana perkuburan Nabi. Begitu juga mereka menyaksikan mana perkuburan Abu Bakar As-Siddiq. Begitu juga mereka menyaksikan mana perkuburan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Namun karena terjadi yang tadi telah kita sebutkan, banyak yang memberikan surat di sana, banyak surat di sana, kita tidak tahu apa isinya. Kemudian banyak foto-foto yang ada di sana, sebagaimana juga yang terjadi di tempat-tempat yang lainnya. Sebagaimana yang terjadi, kalau ada di antara kita yang pernah melaksanakan ibadah haji, kalau ada di antara kita yang pergi ke sebuah tempat yang bernama Arafah dan kita wajib di sana, ada sebuah gunung yang bernama Jabal Rahmah. Walaupun di sini terjadi perbedaan para ulama di dalam penamaannya. Kita lihat apa yang ada di atasnya. Kita akan melihat foto di sana, kita akan melihat tulisan-tulisan permintaan-permintaan di sana. Kalau itu Jabal Rahmah, bagaimana dengan perkuburan Nabi SAW? Sehingga dengan itulah betul-betul dijaga perkuburan Nabi SAW, dan itu adalah bentuk kasih sayang di mana Nabi berdoa kepada Allah agar perkuburan Nabi SAW betul-betul tidak dijadikan sebagaimana perkuburan nabi-nabi sebelumnya. Makanya di antara kasih sayang Allah kepada nabi-nabi sebelumnya, ikhwatul Islam, perkuburan para nabi sebelumnya jarang di antara kita yang mengetahuinya, kecuali hanya beberapa lokasi saja. Dan itu adalah bentuk di antara Allah menjaga perkuburan Nabi tersebut. Kalau seandainya sekarang kita tahu di mana Nabi Ismail dikuburkan, maka semua orang akan datang ke sana meminta kepada Nabi Ismail alaihissalam. Kalau seandainya kita tahu di mana Nabi Yahya dikuburkan, maka semua orang akan datang ke sana meminta kepada Nabi Yahya alaihissalam. Mereka lupa kepada yang menciptakan Nabi Ismail, yang menciptakan Nabi Yahya alaihissalam. Betul ikhwatul Islam, dianjurkan kepada kita berziarah ke perkuburan. Namun kadang-kadang ada sebahagian saudara kita yang kelewatan di dalam berziarah, yang tujuan ziarah tersebut adalah untuk mengingat dirinya dan untuk berdoa kepada Allah untuk yang diziarahi. Namun ada yang kelewatan di mana mereka meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi tahu itu semua, karena ini sudah terjadi. Makanya ada istri Nabi SAW yang bernama Ummu Habibah dengan Ummu Salamah. Kedua-dua istri Nabi SAW ini dulunya di awal-awal dakwah
mereka diizinkan oleh Nabi SAW untuk hijrah ke sebuah daerah yang bernama Habasyah. Yang hijrah ke sana, salah satunya adalah Ummu Salamah. Pada waktu itu dia belum menjadi istri Nabi. Begitu juga yang kedua adalah Ummu Habibah, anaknya Abu Sufyan. Kedua istri Nabi ini, mereka datang atau mereka berhijrah ke sebuah daerah yang bernama Habasyah. Dan Habasyah itu adalah agama Nasara. Kita tahu Raja Najasyi dan kaumnya adalah orang-orang Nasara. Namun mereka orang yang adil, sehingga Nabi mengizinkan sahabatnya untuk hijrah ke sana. Pergilah kalian ke sana, karena di sana ada seorang raja yang betul-betul berlaku adil. Nabi izinkan kaum muslimin untuk hijrah ke daerah Habasyah. Kemudian ada dua periode, hijrah yang pertama dan hijrah yang kedua. Hijrah yang pertama mungkin sekitar 12 orang. Hijrah yang kedua dipimpin oleh Ja'far, sepupunya Nabi SAW, yang jumlah mereka sangat banyak. Terlepas daripada itu semua, sebelum Nabi SAW meninggal 5 hari, maka Ummu Salamah, Ummu Habibah, mereka bercerita kepada Nabi SAW tentang kejadian yang pernah mereka saksikan di kala mereka berada di Habasyah. Apa yang mereka saksikan? Mereka lihat tempat ibadah orang-orang Nasara. Apa yang ada di tempat ibadah orang-orang Nasara? Banyak patung di dalamnya, banyak gambar di dalamnya. Mereka mengatakan ini patung Nabi Isa alaihissalam. Mereka mengatakan ini patung Maryam alaihissalam. Dan itu semua merupakan kebohongan, dan Allah telah sebutkan di dalam Al-Quran bagaimana kebohongan mereka tersebut. Nah, Ummu Habibah dan Ummu Salamah menceritakan itu semua kepada baginda yang mulia. Dengan itulah hadis ini muncul. Salah satunya pesan Nabi SAW kepada kita sebagai umatnya. Dan ingat ikhwatal Islam, Nabi sayang kepada kita, dan Nabi tidak ingin kita terjatuh sebagaimana terjatuhnya umat-umat sebelumnya. Maka Nabi SAW memberikan pesan. Apa pesan Nabi SAW? Lamma nazala bi Rasulillahi SAW tafiqa yatrahu khamisatan ala wajhi. Dikala Nabi sudah mulai sakit-sakitan, dikala Nabi SAW sudah berat, dia rasakan bagaimana sakit yang luar biasa. Maka di antara salah satu yang sering dilakukan Nabi adalah menutup wajahnya. Kenapa Nabi menutup wajahnya? Karena beratnya rasa sakit yang dirasakan oleh Nabi SAW. Karena biasanya orang yang kesakitan, bagaimana yang dia rasakan? Kadang ada di antara kita yang tidak tahan mengucapkan namun Nabi SAW tidak mengucapkan yang demikian. Salah satu yang dilakukan Nabi untuk menahan rasa sakit tersebut, Nabi menutup wajahnya, menutup mukanya. Kemudian kadang-kadang sudah merasa baikan, Nabi kembali membukanya. Karena memang rasa sakit yang dirasakan oleh Nabi 2 kali lipat dengan rasa sakit yang kita rasakan oleh manusia biasa. Jadi sakit yang dirasakan oleh Nabi bukan sakit sembarangan, 2 kali lipat. Innaka tu'aku, kama berkata sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, innaka tu'aku kama yu'aku rajulan. Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau merasakan rasa sakit sebagaimana 2 orang laki-laki yang merasakan rasa sakit tersebut. Sehingga Nabi SAW senantiasa menutup mukanya, kemudian membuka mukanya lagi. Kemudian apa yang terjadi? Fa idza tamma kashafaha an wajhihi. Kalau seandainya Nabi merasa segar, atau kalau seandainya Nabi sudah sadarkan diri, maka Nabi kembali membukanya. Faqala wa huwa kadzalik. Dalam keadaan yang genting seperti ini, dalam keadaan yang Nabi betul-betul tidak mungkin lagi memikirkan yang lainnya, namun Nabi dengan kasih sayangnya memberikan peringatan yang luar biasa kepada kita sebagai umatnya. La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida yuhadziru ma sana'u. Nabi betul-betul melarang kita melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara tersebut, di manakala mereka menjadikan nabinya sebagai tempat meminta, di manakala mereka menjadikan orang-orang soleh dari kalangan mereka meminta selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi tidak mau kita sebagai umat Nabi melakukan yang demikian. Makanya Nabi menyebutkan dan berdoa kepada Allah. Dalam satu sisi Nabi berdoa kepada Allah, dalam sisi yang lain Nabi memberikan peringatan kepada kita sebagai umatnya. Sehingga dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi, kita berziarah, dikala kita melihat ada bacaan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun berhenti di sana sambil mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Itulah yang dibaca oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala mereka diberikan kemudahan untuk datang ke kota Madinah. Maka dianjurkan bagi mereka untuk berziarah ke perkuburan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dikala mereka datang ke perkuburan Nabi, sejajar dengan perkuburan Nabi atau tidak sejajar, tidak mesti pas. Baik mereka yang berziarah ke perkuburan Nabi langsung bisa dekat dengan perkuburan Nabi,
Atau misalnya sebahagian kaum wanita mereka tidak bisa berziarah misalnya, tidak bisa dekat misalnya, boleh mereka mengucapkan yang demikian. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Itulah yang dianjurkan oleh Nabi, atau itulah yang disebutkan oleh para ulama dikala kita diberikan kemudahan untuk berziarah ke perkuburan Nabi kita yang tercinta, yaitu kita mengucapkan salam, kita mengucapkan solawat, kita berdoa kepada Allah untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah bentuk Allah kabulkan doa baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan Allah betul-betul menjaga perkuburan Nabi sebagaimana Allah juga menjaga umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di antara doa yang kita baca ikhwatul Islam dikala kita berziarah ke perkuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian yang kedua adalah salawat, sallallahu wa sallama wa baraka alayka, sallallahu wa sallama wa baraka alayka. Kemudian yang selanjutnya kita berdoa, wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatanlah untukmu ya Rasulullah, rahmat Allah dan keberkahannya. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka, sallallahu salawat wa sallama salam wa baraka alayka, keberkahan untukmu ya Rasulullah. Wa jazaka afdal, dan semoga Allah memberikan balasan yang paling indah untukmu ya Rasulullah. Ma jaza nabiyyan an ummati, sebagaimana Allah berikan balasan kepada para nabi dikala mereka berjuang berdakwah untuk umatnya, dan mereka yang penuh perjuangan, yang paling berat perjuangannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita pun meminta balasan kepada Allah untuk nabi kita yang mulia dengan balasan yang paling indah. Dan itulah yang kita baca dikala kita berziarah ke perkuburan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam sambil mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Siapa yang hafal doa berziarah ke perkuburan Nabi? Angkat tangannya. Silakan. Sebentar ya. Ulang lagi, silakan. Baik. Ahsan. Artinya assalamu alayka ya Rasul. Ini semua bahasa kita. Assalamu alayka ya Rasulullah. Dapat. Wa rahmatullah wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka wa jazaka, berikan balasan afdal ma jaza, sebagaimana jaza ma jaza nabiyyan an ummati, nabiyyan kepada nabi, an ummati. Bisa kan? Insyaallah, silakan. Insyaallah, barakallahu fiik. Allah jika khairan, barakallahu fiik. Insyaallah mudah ya bagi kita untuk membaca doa berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan memang itulah yang dianjurkan bagi kita untuk melakukannya. Syakarallahu lakum wa barakallahu fiikum wa jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Baik, barakallahu. Baik, siapa lagi yang ingin mencoba? Ada lagi yang ingin mencoba? Doa berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Warahmatullah, sama dengan salam biasa. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullah warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Sallallahu. Taib. Nabiyan. Masya Allah, silakan. Tidak usah pakai arti ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Ada lagi yang ingin mencoba? Yang sebelah kanan semuanya ini, yang kiri tidak ada? Silakan. Masya Allah, barakallahu fiik. Syukran, barakallahu Allah jika barakallahu fiik. Allah jika. Silakan. Ya. Yang terakhir tidak boleh salah ya. Tapi ulang lagi. Sallallahu wassalam, sallallahu wasallama wasallama wa baraka alaika. Ya.
bukan afdalan, afdala. Majaza nabiyan, majaza nabiyan, nabiyan an ummati. Ulang sekali lagi, tak boleh salah. Ulang. Baik. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sallallahu Wasallama. wasallama wa baraka alaika. Baik. Wa jazaka afdalan Wa jazaka afdala wa jazaka afdalan majaza ma jazaka nabiyan. nabiyan ummati. Ini dapat hadiah atau tidak nih? Silakan, Masya Allah, barakallahu fiik, Allah jika khairan. Syukran, barakallahu fiik, Allah jika khairan, barakallahu fiik. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan kita ingat ini merupakan di antara pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ada lagi pesan-pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan kita sambung pada pembahasan yang berikutnya. Namun setiap pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pesan ini adalah pesan sebelum Nabi meninggal. Terutama pesan ini ikhwatul Islam disebutkan dalam sebagian riwayat 5 hari sebelum Nabi meninggal. Nabi meninggal di hari Senin di waktu duha, sehingga 5 hari sebelumnya berarti hari Kamis. Pesan ini di hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Isnin. Hari Isnin Nabi SAW dipanggil oleh Allah Azza wa Jal. Berarti hari Kamis Nabi SAW, di mana rasa sakit Nabi berlebih dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Makanya tadi kita menyebutkan bagaimana situasi Nabi SAW. Nabi sering tidak sadarkan diri, saking beratnya apa yang dirasakan oleh Nabi. Ujian yang Allah berikan kepada Nabi berlipat-lipat dibandingkan dengan ujian yang kita dapatkan. Bukan berarti Allah tidak sayang kepada Rasulullah SAW, karena ujian apabila semakin berat diberikan kepada Nabi, dan memang mereka yang paling berat ujiannya adalah Nabi SAW. Namun manusia yang paling dicintai oleh Allah juga Nabi SAW. Karena memang di antara bentuk cinta Allah kepada seorang hamba, Allah berikan kepada mereka ujian. Semakin mereka sabar, semakin Allah angkat pahala mereka. Akan semakin Allah berikan pahala yang luar biasa. Diangkat derajat mereka, dihapuskan dosa-dosa mereka. Dan mereka yang paling besar pahalanya adalah baginda yang mulia, sehingga rasa sakit Nabi SAW berat sekali. Sering Nabi tidak sadarkan diri, coba bayangkan. Sering Nabi SAW tidak sadarkan diri, ikhwatul Islam. Namun dalam keadaan dan situasi yang seperti ini, Nabi tetap sayang kepada kita. Nabi memberikan pesan agar kita tidak sama dengan umat-umat sebelumnya. Salah satunya adalah bagaimana kita harus pandai-pandai, terutama terhadap perkuburan para Nabi dan para Rasul. Salah satunya baginda kita yang mulia, yang mana Nabi dikuburkan di kota Madinah. Dan Alhamdulillah Allah berikan kepada kita kesempatan sehingga kita bisa langsung berziarah ke perkuburan Nabi dari jarak dekat. Dan itu adalah karunia Allah, taufik dari Allah kepada kita bersama, yang harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sering kita sebutkan mereka yang datang ke kota Madinah, jarak mereka dengan baginda yang mulia hanya beberapa langkah saja. Jangan haramkan diri kita untuk tidak berziarah ke perkuburan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang datang ke kota Madinah, mereka yang ada di Madinah, seolah-olah mereka sedang bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga pun mereka juga bertetangga dengan nabinya di dalam surga. Dan itu merupakan harapan kita bersama, ikhwatul Islam, dan itu merupakan bentuk cinta sayangnya kita kepada Rasulullah SAW. Namun kecintaan tersebut kita berusaha melaksanakan apa yang Nabi perintahkan dan meninggalkan apa yang Nabi larang kita untuk melakukannya, karena merupakan kasih sayang Nabi agar kita tidak terjatuh sebagaimana terjatuh umat-umat sebelumnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa orang tua kita. Kalau ada di antara mereka yang masih hidup, semoga Allah berikan kepada mereka kesehatan, umur yang panjang. Kalau ada di antara orang tua kita yang sudah meninggal, semoga Allah Subhanahu wa taala lapangkan perkuburan mereka, Allah merahmati mereka, dan Allah jadikan perkuburan mereka taman di antara taman-taman surga. Begitu juga seluruh perkuburan kaum muslimin. Semoga Allah ampunkan dosa saudara-saudari kita, Allah ampunkan dosa keluarga kita, dan Allah ampunkan dosa seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan kota Madinah, ingin pulang ke kampung halamannya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan dan kesehatan, mereka kembali bisa melihat keluarganya dalam keadaan senang dan bahagia. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke kota Mekah untuk beribadah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah yang mereka lakukan, dan semoga Allah kabulkan setiap permintaan yang mereka minta kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa du'aana wa ruku'ana wa sujudana wa kulla ibadatina ya Allah, innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.